Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abigail Safira Isani mengerjakan tugas masa depan dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikan. Amin. Sebelumnya, saya minta maaf Bu karena tidak mengerjakan sesuai dengan semua spesifikasi yang Ibu berikan karena ada beberapa fitur yang belum ada dan juga ada beberapa fitur yang masih salah. Saya mengerjakan tugas masa depan ini dengan melihat referensi dari modul praktikum dan tugas praktikum atau TP5 yang telah dikerjakan sebelumnya. Sekarang saya akan mencoba untuk run programnya. Nah, di sini menampilkan tabel yang berisi data dan skor dari pemain. Kemudian ada inputan nama dari pemain, serta ada tombol main dan tombol untuk keluar. Misalnya, sekarang saya akan menginputkan data sebagai pemain baru, namanya Bigel, di sini belum ada. Nah, ini merupakan tampilan dari permainannya. Jadi, pemain itu dapat melakukan kontrol dengan menggunakan tombol panah yang ada pada keyboard. Sekarang misalnya saya akan menginputkan nama berdasarkan username yang sudah ada sebelumnya. Misalnya di sini saya akan menggunakan nama Zahra. Di sini sudah ada dengan skor fail awalnya itu adalah 0. Nah, di sini player itu dapat menggunakan up untuk melompat, right untuk bergerak ke kanan, left untuk bergerak ke kiri. Kemudian di sini jika player itu menabrak tingkatan level, maka skor failnya itu di sini akan bertambah 5 setiap kali menabrak. Kemudian untuk skor suksesnya di sini belum berhasil karena player itu belum bisa berada di atas tingkatannya dan tingkatannya juga masih belum dapat bergerak, kemudian menghilang saat player itu menyentuhnya. Nah, kemudian untuk keluar dari permainan dapat mengklik tombol space. Di sini kembali ke halaman home dengan username Zahra tadi. Di sini skor failnya itu sudah terupdate. Nah, di sini misalnya pemain tidak menginputkan nama, maka akan menampilkan peringatan username kosong, jadi tidak dapat masuk ke dalam permainan. Untuk menutup permainan atau menutup window home ini, maka dapat mengklik tombol keluar. Kemudian untuk programnya, di sini saya menggunakan konsep MVVM. Jadi terdapat 3 package, yaitu package model, package view, dan package view model. Nah, dimulai dari sini, ini merupakan driver main yang digunakan untuk memanggil halaman utama, yaitu halaman home. Kemudian, pada package model ini berhubungan dengan database dan entitas-entitas yang ada pada permainan. Yang pertama di sini ada kelas DB. Kelas DB ini digunakan untuk melakukan koneksi pada database dan mengolah data pada tabel T-level. Untuk method di sini ada method connect, ini untuk melakukan koneksi ke MySQL dan database. Di sini ada konfigurasi database-nya. Kemudian membuat di sini menggunakan library JDBC driver MySQL. Kemudian untuk pengolahan data pada tabel T-levelnya di sini ada method read table, kemudian ada add data untuk menambah data, ada check data, ini digunakan untuk mengecek data pada database berdasarkan username-nya, kemudian update data ini untuk memperbarui data pada database. Selanjutnya ada ID, di sini ada enumerasi objek. ID ini digunakan untuk membedakan setiap objeknya, misalnya player ini untuk pemain, base ini untuk lantai dasar, dan ID items ini untuk tingkatan levelnya. Nah, pada kelas abstract game object ini digunakan untuk menyimpan seluruh objek pada permainan ini. Seperti tadi ada player, kemudian ada lantai dasar, dan juga ada tingkatan levelnya. Di sini ada posisi dari objek, kemudian ID untuk membedakan setiap objeknya, ada kecepatan gerak dari setiap objeknya juga. Kemudian ada konstruktor, ada fungsi abstraknya, dan juga ada getter dan setternya. Nah, pada kelas player ini merupakan kelas turunan dari game object tadi. Pada kelas ini ada fungsi tick di sini untuk memperbarui posisi dari objek tersebut. Misalnya di sini untuk player berdasarkan kecepatannya. Kemudian ada fungsi render di sini untuk menampilkan gambar seperti warna objek, kemudian ada ukuran dari objeknya. Selain player ini, ada juga base di sini sebagai lantai dasar, kemudian ada item di sini sebagai tingkatan levelnya yang juga merupakan kelas turunan dari game object tadi.
pada package selanjutnya adalah package view. Di sini ada home, ini merupakan tampilan utama pada permainan tadi yang menampilkan tabel. Nah, di home ini akan melakukan inisialisasi komponen terlebih dahulu. Kemudian di sini digunakan untuk meletakkan agar window JFrame-nya itu ada pada tengah-tengah layar. Di sini merupakan proses agar window-nya itu tidak dapat di-resize. Di sini ada fungsi, jika tombol keluar itu diklik, maka halaman home ini akan dihapus atau ditutup. Kemudian, jika tombol play itu diklik, maka di sini ada kondisi pengecekan. Jika text field username itu terisi, maka akan masuk ke dalam permainan dan di sini melakukan inputan username pemain. Nah, jika text field username-nya itu kosong, maka akan menampilkan message dialog yang tadi, yaitu username kosong. Jadi tidak dapat masuk ke dalam permainan. Yang kedua, di sini ada window. Kelas window ini digunakan untuk menampilkan keseluruhan tampilan pada permainan. Package yang terakhir adalah package model. Di sini ada class handler. Class handler ini digunakan untuk mengatur seluruh objek yang ada pada permainan, seperti untuk menggambar objek pada awal permainan, kemudian menambahkan objek yang baru, serta menghapus objek. Untuk di key input, di sini merupakan kelas untuk menerima inputan dari username-nya. Di sini menerima inputan keyboard. Nah, kelas game ini merupakan kelas yang utama karena semua proses berada di sini. Di sini adalah untuk membuat window baru. Kemudian ada variabel-variabel juga yang digunakan seperti lebar, tinggi. Kemudian di sini ada data-data dari permain dan lain-lain. Di sini ada enumerasi state game. State-nya itu ada state game dan state game over. Kemudian di sini ada state juga yang dimulai dari state game sebagai status awal dari permainannya. Pada bagian ini, nah, jika game itu berjalan, maka background musiknya itu akan dinyalakan selama permainan berlangsung. Kemudian di sini untuk menggambar objek, di sini untuk menggambar objek pada awal permainan, kemudian ini menggambar objek lantai dasar dan menggambar juga objek tingkatan levelnya dengan gap. Setiap tingkatan itu akan di random. Nah, kemudian di sini juga ada key input yaitu add key listener. Ini untuk menerima inputan dari keyboard. Fungsi random di sini untuk melakukan random pada gap tingkatan level tadi. Fungsi start untuk memulai permainan. Fungsi stop untuk mengakhiri permainan. Kemudian di sini ada fungsi run. Fungsi run ini sebagai game loop atau proses pada saat permainan itu sedang berjalan. Nah, pada fungsi run ini juga terdapat proses pada saat player itu melompat. Kemudian di sini ada fungsi tick. Pada fungsi tick ini terdapat state game juga. Jadi jika objeknya itu sedang bergerak, maka akan dilakukan get objeknya dulu gitu. Misalnya ini ada get player object. Nah, pada bagian ini, di sini dilakukan pengecekan apakah antar objek itu bertabrakan atau tidak gitu. Contohnya, jika player itu menabrak tingkatan level, maka di sini hitnya itu akan menjadi true dan score fail-nya itu akan bertambah. Kemudian ada check collision di sini. Check collision ini untuk pengecekan tadi tabrakan antar objeknya. Di sini ada hasil pengecekannya. Di sini di set false terlebih dahulu. Kemudian ada ukuran objek, ada juga di sini untuk mengeset posisi si objeknya. Di sini ada kondisi. Jadi jika sisi player itu menabrak tingkatan level, maka akan mengembalikan nilai boolean yaitu true, artinya dia menabrak. Di sini pada method ini itu akan dirender semua objek pada permainan dan juga akan menggambar background pada kanvas, kemudian menampilkan juga papan score sukses dan score fail-nya pada permainan. Untuk fungsi clamp ini untuk method ini untuk objek-objek yang bergerak, kemudian close ini untuk menutup atau keluar dari permainan.
Dan ada play sound di sini untuk menyalakan background musik selama permainan berjalan. Dan di sini ada N, ini untuk menambahkan data pemain pada database. Jadi yang pertama dilakukan koneksi terlebih dahulu pada database-nya, kemudian dilakukan pengecekan berdasarkan username. Jika username-nya itu sudah ada pada database, maka data itu akan diinsert sebagai data baru. Tetapi jika username-nya itu sudah ada, di sini datanya itu hanya akan diupdate saja untuk skornya. Nah, yang terakhir di sini hanya ada getter dan setternya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.